Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lovers, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah lovers, teman pecinta sejarah semua, hari ini kita masuk ke episode 43. Masya Allah ya, tidak terasa kita masuk di akhir-akhir buku ini. Sekarang masuk ke halaman 376. Insya Allah dengan judul Perang Hunain. Sejarah lovers, selamat menikmati. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Sebabnya karena para pemimpin suku Hawazin dan Saqif merasa tidak senang melihat kemenangan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan kaum muslimin yang telah berhasil menaklukkan kota Mekkah dan bangsa Quraisy. Di bawah pimpinan Malik bin Auf, salah seorang tokoh Hawazin, mereka menghimpun suatu kekuatan besar di Autas atau tempat antara Mekkah dan Taif dengan mengerahkan seluruh harta kekayaan, wanita, dan anak-anak mereka. Hal ini mereka lakukan agar mereka tidak lari meninggalkan medan pertempuran demi mempertahankan keluarga, harta kekayaan, dan anak. Menghadapi kekuatan ini, Rasulullah SAW pada tanggal 6 Syawal bergerak menuju mereka bersama 12.000 pasukan muslimin, 10.000 dari Madinah dan 2.000 dari penduduk Mekkah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hadrad al-Aslami pergi menyelusup ke barisan kaum musyrikin guna mendapatkan informasi mengenai mereka. Setelah berhasil menyelusup dan mengelilingi perkemahan mereka, ia kembali kepada Rasulullah melaporkan informasi tentang mereka. Dalam persiapan menghadapi peperangan ini disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa Sofwan bin Umayyah punya sejumlah baju besi dan senjata. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan kepadanya. Waktu itu Sofwan bin Umayyah masih musyrik untuk meminta baju-baju besi dan senjata tersebut. Lalu Sofwan bertanya, "Apakah dengan cara gosap, wahai Muhammad?" "Dengan cara gasap, wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab, "Bahkan sebagai barang pinjaman. Ia terjamin hingga kami menunaikannya kepada kamu." Akhirnya Sofwan meminjamkan kepada Rasulullah SAW 100 baju besi dan sejumlah senjata. Setelah mengetahui keberangkatan Rasulullah SAW, Malik bin Auf segera menempatkan pasukannya di lembah Hunain dan menyebar mereka di seluruh lorong persembunyian lembah tersebut guna melancarkan serangan mendadak dan serempak kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kaum muslimin sampai di lembah Hunain, kemudian menuruni lembah tersebut di pagi hari sekali ketika hari masih gelap. Tetapi mereka dikejutkan oleh serangan mendadak pasukan musyrikin yang keluar menyongsong mereka dari berbagai lorong dan tempat persembunyian lembah, sehingga kuda-kuda mereka berlarian dan orang-orang pun mundur tunggang langgang. Sementara itu Nabi SAW minggir ke arah kanan kemudian memanggil dengan suara keras, "Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Muthalib." Muslim meriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu, katanya, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Saya bersama Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib selalu berada di atas bagol putihnya. Ketika kaum muslimin bertemu dengan kaum kafir, kaum muslimin lari mundur terbirit-birit. Kemudian Rasulullah SAW menunggangi bagolnya menuju ke arah orang-orang kafir. Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sedangkan aku memegangi tali kekang bagol Rasulullah SAW, menahannya agar tidak terlalu cepat, sementara Abu Sufyan memegangi pelananya." Sebentar ya, teman pecinta sejarah, Abu Sufyan di sini bukan Abu Sufyan bin Harb ya, tetapi Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi saudara sepupunya Rasulullah, karena Al-Haris ini adalah kakak dari Abdullah, kakak tertua ya. Al-Haris adalah kakak tertua Rasulullah, kakak tertuanya Abbas. Dan Abu Sufyan ini berarti saudara sepupunya Rasulullah SAW. Nabi SAW lalu bersabda, "Panggillah ashabus samrah, para sahabat yang pernah melakukan baiat ar-ridwan pada tahun Hudaybiyah." Kemudian aku panggil, maksudnya aku di sini adalah Abbas. Kemudian aku panggil dengan suaraku yang keras, "Wahai ashabus samrah,
Abbas berkata, demi Allah, begitu mendengar teriakan itu, mereka segera kembali seperti sapi yang datang memenuhi panggilan anaknya, seraya berkata, kami sambut seruanmu, kami sambut seruanmu. Kemudian mereka maju bertempur melawan orang-orang kafir setelah dipanggil dengan seruan, wahai orang-orang Ansar. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pertempuran seraya berkata, sekarang pertempuran berkecamuk. Kemudian beliau mengambil batu-batu kerikil dari tanah dan melemparkan ke arah wajah orang-orang kafir seraya berkata, mampuslah kalian demi Rabb Muhammad. Dalam pada itu Allah pun telah memasukkan rasa gentar ke dalam hati orang-orang musyrik sehingga mereka terkalahkan dan lari terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Kaum muslimin terus mengejar mereka seraya membunuh dan menangkap sebagian mereka sebagai tawanan, sehingga pasukan muslimin kembali seraya membawa tawanan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peperangan ini Rasulullah SAW mengumumkan, siapa yang telah membunuh seorang musuh dengan memberikan bukti yang kuat, maka dia berhak mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang terbunuh itu. Ibnu Ishaq dan lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha telah berhak mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang terbunuh pada perang Hunain dari 20 orang yang dibunuhnya. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa dengan sanad yang baik bahwa Rasulullah SAW melihat Ummu Sulaim binti Milhan bersama suaminya Abu Talha. Kemudian beliau berkata, Ummu Sulaim. Ia menjawab, ya wahai Rasulullah, apakah telah dibunuh mereka yang lari darimu sebagaimana engkau akan membunuh orang-orang yang telah memerangimu? Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim yang sedang membawa pisau belati, pisau yang kau bawa itu untuk apa? Ia menjawab, pisau ini aku pergunakan untuk menusuk orang musyrik yang mendekatiku. Kemudian Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Nabi SAW berkata kepada sebagian sahabat yang ada di sisinya, beritahukan kepada Khalid bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh anak-anak atau wanita atau hamba sahaya. Malik bin Auf bersama pendukungnya lari sampai ke Taif untuk berlindung di perbentengan Taif dan meninggalkan barang rampasan yang sangat banyak. Rasulullah SAW memerintahkan agar barang-barang rampasan disimpan di Ji'ronah dan dijaga oleh Mas'ud bin Amir al-Ghifari. Sementara itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi ke Taif mengepung mereka. Tetapi orang-orang Saqif melakukan perlawanan dengan menggempur kaum muslimin dari benteng-benteng mereka sehingga mengakibatkan jatuhnya beberapa korban. Rasulullah SAW melakukan pengepungan terhadap Taif selama 10 hari lebih atau menurut riwayat lain selama 20 hari lebih. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Abdullah bin Amir meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, kita berangkat insya Allah. Tetapi sebagian sahabat bertanya, kita pergi sebelum berhasil menaklukkannya? Nabi SAW bersabda kepada mereka, jika kalian suka, perangilah mereka. Kemudian mereka pun memeranginya sampai ada yang terluka. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, besok kita berangkat. Pengumuman ini sangat mengherankan mereka, tetapi Rasulullah SAW hanya membalas dengan senyuman. Setelah Rasulullah SAW bergerak untuk kembali, beliau bersabda, katakanlah, kami kembali bertaubat, beribadah, dan bertasbih kepada Rabb kami. Sebagian sahabat berkata kepadanya, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kehancuran Saqif. Kemudian Nabi SAW mengucapkan doa, ya Allah, tunjukilah Saqif dan datangkanlah mereka. Saya berkata, Allah telah memberikan hidayah kepada Saqif tidak lama setelah itu. Utusan mereka datang menemui Rasulullah SAW di Madinah guna menyatakan keislaman mereka. Rampasan perang dan aturan pembagiannya. Rasulullah SAW kembali ke Ji'ronah guna membagi barang-barang rampasan dan para tawanan yang telah diambil dari Hawazin di perang Hunain. Kemudian utusan kaum muslimin dari Hawazin datang kepada Nabi SAW meminta agar harta dan para tawanan yang ada diserahkan kepada mereka. Rasulullah SAW berkata kepada mereka,
Bersamaku orang-orang yang kalian saksikan. Perkataan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Maka pilihlah salah satu dari dua hal, harta atau tawanan. Sesungguhnya aku sengaja menunda pembagian rampasan karena mengharap keislaman kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunggu mereka selama 10 malam lebih sekembalinya dari Taif. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyuruh kami memilih antara sanak saudara kami dan harta kami. Kami lebih menyukai sanak saudara kami." Kemudian Rasulullah SAW pergi menemui kaum muslimin. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang bertobat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan kepada mereka. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang menganggap itu baik, hendaklah berbuat. Barang siapa yang hendak mempertahankan haknya atas ghanimah yang telah kami berikan, bolehlah ia berbuat." Kaum muslimin menjawab, "Ya Rasulullah, kami pandang pendapat itulah yang baik." Beliau melanjutkan, "Kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang mengizinkan budaknya dikembalikan dan yang tidak mengizinkan. Karenanya, pulanglah dulu sampai para pemimpin kalian menyampaikan persoalan kalian kepada kami." Kemudian kaum muslimin pulang untuk berunding dengan para pemimpinnya masing-masing. Setelah itu mereka kembali lagi menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan beliau bahwa mereka memandang pendapat beliau itu baik dan mengizinkan budaknya dikembalikan. Akhirnya budak-budak atau tawanan itu dikembalikan kepada Hawazin. Rasulullah SAW bertanya kepada utusan-utusan Hawazin sebagaimana riwayat Ibnu Ishaq tentang apa yang diperbuat oleh Malik bin Auf. Mereka menjawab, "Dia berada di Taif bersama Saqif." Nabi SAW berkata kepada mereka, "Beritahukan kepadanya, jika dia mau datang menyatakan diri masuk Islam, maka aku akan mengembalikan harta dan keluarganya kepadanya, bahkan akan aku tambah dengan pemberian 100 onta." Setelah hal ini diberitahukan kepadanya, dia datang menyusul Rasulullah SAW sampai bertemu dengan beliau di sebuah tempat antara Ji'ronah dan Mekah. Kemudian Nabi mengembalikan keluarga dan hartanya, serta menambahkan 100 onta kepadanya, lalu dia masuk Islam dan membuktikan keislamannya dengan baik. Kepada para mu'alaf, penduduk Mekah yang baru masuk Islam, Rasulullah SAW memberikan ghanimah dan sejumlah pemberian guna mengikat hati mereka kepada Islam. Tetapi ada sebagian kaum Ansor yang merasa berkeberatan atas tindakan ini dan menggerutu. "Semoga Allah mengampuni Rasulnya. Dia memberi Quraisy dan membiarkan kita, padahal pedang-pedang kita masih meneteskan darah mereka." Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar orang-orang Ansor dikumpulkan di suatu tempat khusus. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka menyampaikan khutbah khususnya. "Hai kaum Ansor, aku telah mendengar perkataan kalian. Bukankah ketika aku datang kalian masih dalam keadaan sesat? Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantaraan aku? Bukankah ketika itu kalian masih saling bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan hati kalian dengan perantaraanku? Bukankah ketika itu kalian masih hidup menderita, kemudian Allah membuat kalian berkecukupan dengan perantaraan aku?" Setiap kali Rasulullah SAW bertanya, mereka menjawab, "Benar, Allah dan Rasulnya lebih pemurah dan utama." Selanjutnya Nabi SAW bertanya, "Hai kaum Ansor, kenapa kalian tidak menjawab? Apa yang hendak kami katakan, wahai Rasulullah, dan bagaimanakah kami harus menjawab? Kemuliaan bagi Allah dan Rasulnya," sahut mereka. Nabi SAW melanjutkan, "Demi Allah, jika kalian mau, tentu kalian dapat mengatakan yang sebenarnya. Anda datang kepada kami sebagai orang yang didustakan, kemudian kami benarkan. Anda datang sebagai orang yang dihinakan, kemudian kami bela. Anda datang sebagai orang yang menderita, kemudian kami santuni." Mereka menyahut histeris, "Kemuliaan itu bagi Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW meneruskan, "Hai kaum Ansor, apakah kalian jengkel karena tidak menerima sejumput sampah keduniaan yang tidak ada artinya? Dengan sampah itu aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja memeluk Islam, sedangkan kalian telah lama berislam.
Hai kaum Ansar, apakah kalian tidak puas melihat orang lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik dari apa yang mereka bawa. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Kalau bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang dari Ansar. Seandainya orang lain berjalan di lereng gunung dan kaum Ansar juga berjalan di lereng gunung yang lain, aku pasti akan turut berjalan di lereng gunung yang ditempuh kaum Ansar. Sesungguhnya kalian akan menghadapi diskriminasi sepeninggalku, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga surga. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kaum Ansar, kepada anak-anak kaum Ansar, dan kepada cucu kaum Ansar. Mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, kaum Ansar menangis hingga jenggot mereka basah karena air mata. Mereka kemudian menjawab, kami rela mendapatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai pembagian dan jatah kami. Masya Allah, ini di luar buku ya, sahabat pecinta sejarah. Di sini kita lihat bagaimana kemuliaan kaum Ansar dan bagaimana Rasulullah SAW memuliakan Ansar. Hati mereka, kita lihat hati mereka begitu mereka manusiawi, mereka mungkin sebagai seorang manusia ada perasaan cemburu ketika yang lain diberikan harta, dan bukan harta yang sedikit, harta yang banyak. Dan sesungguhnya kaum Ansar pun ikut gitu dalam perang itu dan berhak mendapatkan harta itu, tetapi tidak diberi bagian oleh Rasulullah. Dan kecemburuan itu saya kira ini adalah kecemburuan yang manusiawi, tetapi dengan sikap Rasulullah SAW dan tentu saja atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tentu yang dilakukan oleh Rasulullah ini justru adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, bentuk kemuliaan yang diberikan kepada kaum Ansar yang justru tidak diberikan kepada kaum yang lain, tidak diberikan kepada kaum Muhajirin dan tentu kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Kemuliaan yang kalau menurut kacamata manusia mungkin ini adalah mengesampingkan keberadaan kaum Ansar, tetapi menurut kacamata Allah, dalam tanda kutip ya, menurut pandangan Allah dan pandangan Rasulullah, justru ini adalah kemuliaan, karena apa yang diberikan kepada Muhajirin dan orang-orang Quraisy itu adalah sejumput dari sampah-sampah dunia, dan yang diberikan kepada orang Ansar adalah kemuliaan, yaitu apa? Rasulullah gitu. Rasulullah akan pulang bersama mereka gitu. Dan luar biasa ya, kita lihat betul-betul luar biasa bagaimana lapangnya hati kaum Ansar, bagaimana luar biasanya cinta mereka kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja mereka rela dan ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepada mereka, dan hal ini bukan menjadikan mereka menjauh dari Allah dan Rasulnya, justru mereka menambah cinta kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan hati seperti ini, hati yang lapang dengan ketentuan yang seperti ini, ketentuan yang seolah-olah di mata dunia ini mengesampingkan mereka gitu ya, yang akan membuat seorang manusia sakit hati ini bisa menjadi alasan gitu ya, tidak diberi harta. Tetapi bagi kaum Ansar justru ini menambah keimanan mereka itu. Masya Allah, ini hanya bukan tambahan sih, ini hanya isi hati gitu ya karena sudah membaca bagaimana luar biasa. Dan memang setiap membaca materi ini, setiap sampai di materi ini, selalu kita akan merasa bahwa
Masya Allah, kaum Ansor itu luar biasa, dan saya tidak yakin zaman sekarang masih akan ada orang-orang seperti mereka. Mungkin ada, tetapi eh, tidak sehebat mereka ya, tentu saja karena mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang tentu di antara kita jauh memiliki keutamaan jauh melebihi kita gitu. Baik, teman pecinta sejarah, kita kembali ke buku ya. Mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kaum Ansar menangis hingga jenggot mereka basah karena air mata. Mereka kemudian menjawab, kami rela mendapatkan Allah dan Rasulnya sebagai pembagian dan jatah kami. Sampai situ tadi ya. Kita akan lanjutkan. Ada sejumlah orang Arab Badui membuntuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memintanya agar menambahkan pemberian kepada mereka, hingga mereka memaksa beliau dengan menarik kain burdah atau selendang yang dipakainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada mereka seraya bersabda, berikanlah selendangku wahai kaum. Demi Allah, seandainya kalian punya harta sebanyak jumlah pohon di Tihamah, niscaya aku bagikan kepada kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatiku bakhil, pendusta, dan pengecut. Wahai manusia, demi Allah, aku tidak punya hak dari harta fa'i atau rampasan kalian, kecuali 1/5, dan itu pun dikembalikan lagi kepada kalian. Ada pula seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menarik kain burdahnya dengan keras sehingga menimbulkan bekas gesekan burdah di leher Rasulullah SAW. Sambil berbuat kasar seperti itu, orang Badui tersebut menuntut, perintahkan orang supaya memberikan sebagian kekayaan Allah yang ada padamu. Tetapi Rasulullah SAW malah tertawa menghadapi tindakan kasar orang Badui itu dan memberinya dengan suatu pemberian. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah SAW keluar dari Ji'rona melakukan umroh. Setelah melaksanakan umroh, beliau kembali ke Madinah dan menunjuk Itab bin Usaid sebagai wakilnya di Mekah. Beberapa ibroh. Perang Hunain ini merupakan pelajaran penting tentang akidah Islamiyah dan hukum sebab akibat yang menyempurnakan pelajaran serupa di Perang Badar. Jika Perang Badar telah menetapkan kepada kaum muslimin bahwa jumlah sedikit tidak membahayakan mereka sama sekali dalam menghadapi musuh mereka yang berjumlah jauh lebih banyak manakala mereka bersabar dan bertakwa, maka peperangan Hunain ini menegaskan kepada kaum muslimin bahwa jumlah yang banyak juga tidak dapat memberikan manfaat apabila mereka tidak bersabar dan bertakwa. Sebagaimana diturunkan ayat-ayat Al-Quran guna menjelaskan ibroh Perang Badar, demikian pula diturunkan ayat-ayat Al-Quran dalam menegaskan ibroh yang harus diambil dari Perang Hunain. Jumlah kaum muslimin di Perang Badar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka pada peperangan-peperangan lainnya. Kendati pun demikian, jumlah yang sedikit itu tidak membahayakan mereka sama sekali karena kualitas keislaman, kematangan keislaman, dan kemurnian wala mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan jumlah kaum muslimin di Perang Hunain jauh lebih besar dibandingkan jumlah mereka pada peperangan-peperangan sebelumnya. Kendati pun demikian, jumlah yang besar itu tidak dapat memberikan manfaat sama sekali, karena keimanan dan nilai-nilai keislaman belum masuk dan menghujam ke dalam hati sebagian besar di antara mereka. Masa yang banyak itu telah bergabung secara fisik kepada pasukan Rasulullah SAW, sedangkan hati dan jiwa mereka masih dikuasai oleh kehidupan dunia. Karena itu, jumlah yang banyak secara fisik itu tidak punya pengaruh bagi kemenangan dan datangnya pertolongan Allah. Oleh sebab itu, masa yang banyak itu lari tunggang langgang meninggalkan lembah Hunain tatkala mereka diserang secara mendadak oleh musuh. Bahkan mungkin bayangan ketakutan ini pada awalnya mempengaruhi juga hati sebagian besar kaum mukmin yang telah matang keimanannya. Akan tetapi tidak lama kemudian terdengar oleh kaum Ansar dan Muhajirin teriakan dan panggilan Rasulullah SAW kepada mereka, sehingga mereka segera kembali berhimpun di sekitar Rasulullah SAW dan berperang bersamanya. Jumlah mereka tidak lebih dari 200 orang. Namun, dengan 200 orang tersebut, kemenangan datang kembali kepada kaum muslimin dan ketenangan pun turun ke dalam hati mereka. Sehingga Allah mengalahkan musuh mereka setelah 12.000 orang berkualitas buih tidak berguna sama sekali dalam menghadapi lawan. Allah menurunkan pelajaran penting ini di dalam kitabnya yang mulia.
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan cerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 25 sampai 27. Berikut ini beberapa pelajaran dan ibroh yang dapat kita ambil dari peperangan Hunain. Pertama, menyebar intel ke dalam barisan lawan untuk mengetahui ihwal mereka. Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa tindakan ini dibolehkan, bahkan wajib jika diperlukan. Tindakan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain ini. Beliau telah mengutus Abdullah bin Abu Hadrah al-Aslami untuk mencari berita tentang jumlah serta perlengkapan musuh dan menginformasikannya kepada kaum muslimin. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para imam. Kedua, imam boleh meminjam senjata kaum musyrikin untuk memerangi musuh kaum muslimin. Yang dimaksudkan senjata dalam hal ini ialah setiap peralatan dan perlengkapan perang yang diperlukan oleh tentara. Sedangkan peminjaman itu boleh dengan cara gratis ataupun sewa. Cara kedua inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam peperangan ini, beliau menyewa senjata dari Sofwan bin Umayyah yang pada waktu itu masih musyrik. Hal ini masuk ke dalam keumuman hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan. Masalah ini telah kami bahas ketika mengomentari perang Uhud. Sekarang menjadi jelas bagi Anda bahwa meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan terbagi kepada dua macam. Satu, meminta bantuan personil dari mereka untuk berperang bersama kaum muslimin. Masalah ini telah kami bahas pula dalam perang Uhud. Dalam pembahasan tersebut kami katakan bahwa tindakan ini dibolehkan apabila diperlukan dan kaum muslimin dapat menjamin kejujuran dan kesetiaan para personil tersebut. Dua, meminta bantuan senjata dan peralatan-peralatan perang lainnya. Kebolehan masalah ini sudah tidak diperselisihkan lagi, asalkan tidak menodai kehormatan kaum muslimin dan tidak menyebabkan masuknya kaum muslimin di bawah kekuasaan orang lain atau mengakibatkan kaum muslimin meninggalkan sebagian kewajiban agama. Anda tahu bahwa ketika Sofwan bin Umayyah meminjamkan atau menyewakan senjata kepada Rasulullah SAW adalah dalam keadaan kalah dan lemah, sedangkan Rasulullah SAW dalam posisi kuat. Ketiga, keberanian Rasulullah dalam peperangan. Anda lihat suatu keberanian yang langka dan menakjubkan ketika seluruh kaum muslimin terpencar di lembah dan lari meninggalkan medan pertempuran. Hanya seorang diri Rasulullah SAW bertahan dengan tegar di tengah kepungan dan serangan mendadak yang dilancarkan musuh dari segala penjuru. Nabi SAW bertahan dengan tegar dan menakjubkan sehingga pengaruhnya menyentuh jiwa para sahabat yang lari meninggalkan pertempuran. Demi menyaksikan ketegaran dan keteguhan yang ditunjukkan Nabi SAW inilah maka semangat dan keberanian para sahabat kembali bangkit. Setelah meriwayatkan peristiwa perang Hunain, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, Aku berkata, ini merupakan puncak keberanian yang sempurna. Di tengah berkecamuknya pertempuran seperti ini dan tanpa perlindungan pasukannya, Rasulullah SAW dengan tenang tetap berada di atas untanya yang tidak pandai berlari dan tidak bisa digunakan berlari kencang meninggalkan medan atau melancarkan serangan. Bahkan Rasulullah SAW mengendalikan untanya ke arah mereka seraya meneriakkan namanya agar diketahui oleh orang yang tidak mengenalnya hingga hari kemudian. Kesemuanya ini tidak lain hanyalah merupakan keyakinan, sikoh kepada Allah, tawakal kepadanya, dan kesadaran bahwa Allah pasti akan menolongnya, menyempurnakan risalahnya, dan memenangkan agamanya atas semua agama. Keempat, kepergian wanita untuk melakukan jihad bersama kaum lelaki. Mengenai kepergian wanita ke medan perang untuk mengobati para mujahid yang luka dan memberikan minum yang haus telah ditegaskan oleh riwayat yang sahih dan terjadi dalam beberapa kali peperangan. Adapun kepergiannya ke medan pertempuran untuk berperang maka tidak pernah terjadi dalam sunnah. Kendatipun Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab jihad
satu bab tentang peperangan wanita bersama kaum lelaki. Tetapi hadis-hadis yang disebutkannya dalam bab tersebut tidak ada yang menegaskan keikutsertaan kaum wanita beserta kaum lelaki untuk melakukan pertempuran. Ibnu Hajar berkata, saya tidak melihat sama sekali dari hadis-hadis yang disebutkan dalam masalah ini adanya penegasan bahwa kaum wanita ikut tampil bertempur. Sedangkan hukum tentang kepergian kaum wanita untuk berperang yang disebutkan para fuqaha ialah apabila musuh menyerang salah satu negeri kaum muslimin sehingga seluruh penduduknya termasuk di dalamnya kaum wanita wajib berperang melawannya. Itu pun jika kita perlukan bantuan pertahanan mereka dan khawatir mereka akan mengalami fitnah. Jika tidak, maka berperang tidak disyariatkan bagi mereka. Tentang pisau belat yang dibawa oleh Ummu Sulaim, itu hanya digunakan sekedar sebagai membela diri, sebagaimana yang dikatakannya sendiri. Dengan pengertian inilah, kita harus memahami sebuah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan lainnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, jihad kalian kaum wanita adalah menunaikan haji. Jihad yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ini ialah keikutsertaan dalam pertempuran, bukan sekedar kehadiran untuk tugas pengobatan dan pelayanan serupa lainnya. Karena hadirnya wanita dalam suatu peperangan guna melaksanakan tugas-tugas pengobatan ini telah disepakati kebolehannya jika dipenuhi syarat-syaratnya. Bagaimanapun sesungguhnya keluarnya wanita bersama kaum lelaki ke medan jihad disyaratkan harus benar-benar tertutup dan terjaga. Juga karena suatu keperluan yang sangat mendesak. Jika tidak sangat mendesak atau diperkirakan akan mengakibatkan terjatuh melakukan hal-hal yang dilarang, maka kepergiannya adalah haram. Perlu Anda ketahui bahwa hukum-hukum Islam terkait antara yang satu dengan yang lain yang lainnya. Tidak boleh Anda memilih hukum Islam tertentu sesuai keinginan hawa nafsu dan karena sebab-sebab tertentu tetapi meninggalkan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Tindakan seperti ini tidak diragukan lagi adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Allah, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Adalah termasuk makar jahat kepada agama Allah demi menangguh kepentingan duniawi yang rendah. Tindakan sebagian orang yang sengaja mengambil sebagian hukum atau fatwa syariat dengan mengabaikan segala ikatan serta persyaratannya dan melempar segala hal yang menjadi kesempurnaan hukum atau fatwa tersebut demi menyesuaikan pesanan para penguasa atau pihak tertentu. Fatwa-fatwa itu kemudian mereka suguhkan di atas piring kemunafikan. Kelima, larangan membunuh wanita, anak-anak, dan budak dalam jihad. Hal ini seperti ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW ketika beliau melihat wanita yang terlanjur dibunuh oleh Khalid bin Walid. Semua ulama dan imam sepakat atas masalah ini. Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila mereka ikut serta berperang secara langsung menyerang kaum muslimin, mereka boleh dibunuh jika sedang aktif melancarkan perlawanan, dan wajib dihindari membunuhnya jika mereka melarikan diri. Dikecualikan juga dari ketentuan ini jika kaum kafir menjadikan mereka sebagai tameng hidup, sedangkan kaum kafir tidak mungkin dapat dihancurkan kecuali dengan terpaksa membunuh mereka juga. Hal ini dibolehkan. Dalam hal ini imam harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan kemaslahatannya. Ibrah yang keenam, hukum mengambil benda yang melekat pada musuh yang terbunuh. Telah kami katakan bahwa dalam peperangan ini Nabi SAW mengumumkan bagi siapa yang membunuh seorang musuh maka ia boleh mengambil benda-benda yang melekat di tubuhnya. Ibnu Sayyidin Nas berkata, pengumuman ini menjadi hukum yang berlaku sepanjang masa. Saya berkata, hukum ini telah disepakati oleh semua ulama, hanya saja terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis hukum yang telah tetap sepanjang masa ini. Apakah ia termasuk hukum imamah atau fatwa? Yakni apabila Rasulullah SAW mengumumkan hukum tersebut dalam statusnya sebagai penyampai hukum dari Allah sehingga tidak ada pilihan lain atau bagi siapa saja dari umatnya seperti penyampaiannya tentang hukum-hukum sholat dan puasa atau diumumkannya sebagai hukum kemaslahatan yang diputuskannya dalam statusnya sebagai imam kaum muslimin yang memutuskan perkara berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka.
Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia adalah hukum yang ditetapkan atas dasar penyampaian dari Allah. Atas dasar ini, seorang mujahid di setiap zaman boleh langsung mengambil barang-barang yang melekat di tubuh musuh yang dibunuhnya dalam peperangan, tanpa perlu izin kepada imam atau komandannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa ia adalah hukum yang ditetapkan atas dasar imamah sebagai pemimpin saja. Dengan demikian, maka bolehnya mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang dibunuhnya itu tergantung kepada izin imam. Jika imam tidak mengizinkan, maka barang-barang itu digabungkan kepada barang rampasan atau ghanimah dan pembagiannya diberlakukan sesuai dengan hukum ghanimah. Ibrah yang ketujuh, jihad tidak berarti iri hati terhadap kaum kafir. Ini seperti ditunjukkan oleh riwayat yang telah kami sebutkan bahwa sebagian sahabat berkata kepada Nabi SAW dalam perjalanan pulang mereka setelah pengepungan kota Taif, "Berdoalah kepada Allah untuk kehancuran Sakif." Kemudian Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, tunjukilah Sakif dan bawalah mereka kepada kami." Ini berarti jihad tidak lain hanyalah pelaksanaan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Ia adalah tanggung jawab setiap manusia terhadap sesamanya untuk membebaskan diri mereka dari siksa abadi di hari kiamat. Oleh sebab itu, kaum muslimin tidak sepatutnya memanjatkan doa untuk orang lain kecuali doa terlimpahkannya hidayah dan perbaikan, karena tujuan ini merupakan hikmah disyariatkannya jihad. Ibrah ke-8. Kapan seorang prajurit berhak memiliki ghanimah? Telah kami sebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada utusan Hawazin ketika mereka datang menyatakan diri masuk Islam, "Sengaja aku menunda pembagian ghanimah ini karena mengharap keislaman kalian." Ini menunjukkan bahwa prajurit baru berhak memiliki ghanimah setelah dibagikan oleh penguasa atau imam. Betapapun lamanya selagi belum dibagikan, maka tidak bisa dimiliki oleh para prajurit yang ikut berperang. Demikianlah faedah diperlambatnya pembagian ghanimah oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Hal ini juga menunjukkan bahwa imam boleh mengembalikan ghanimah kepada para pemiliknya apabila mereka datang menyatakan diri masuk Islam dan belum dibagikan kepada para mujahidin. Hal inilah yang diutamakan oleh Nabi SAW dalam peperangan ini. Sikap Nabi SAW terhadap utusan Hawazin dan harta kekayaan mereka yang telah dijarah oleh kaum muslimin menunjukkan bahwa harta rampasan yang telah dibagikan kepada para mujahidin tidak boleh ditarik kembali oleh imam kecuali atas kerelaan dan kesediaan pemiliknya tanpa adanya pemaksaan atau desakan. Perhatikan betapa kejelian Rasulullah SAW ketika meminta izin para pemilik harta itu. Nabi SAW merasa belum cukup dengan jawaban secara massal yang mereka berikan. "Kami telah bersedia mengembalikannya, wahai Rasulullah," tetapi beliau ingin juga mengetahui dan mendengar kesediaan tersebut dari setiap pribadi atau melalui para wakil dan pemimpin mereka. Itu berarti seorang penguasa atau imam tidak boleh menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk memaksa orang-orang agar melepaskan hak dan harta kekayaannya yang sah. Bahkan Allah tidak membolehkan hal tersebut kepada seorang rasul sekalipun. Itulah keadilan dan persamaan sejati yang benar-benar mengagumkan. Biarlah terkuburkan dengan sendirinya setiap propaganda dan slogan keadilan palsu yang ingin bersembunyi di balik nilai-nilai ilahiyah yang agung ini. Ibrah ke-9. Kebijaksanaan Islam tentang orang-orang mu'allaf. Telah Anda ketahui bahwa Nabi SAW mengkhususkan kepada para penduduk Mekah yang baru masuk Islam pada tahun penaklukannya atau Fathu Mekah dengan melebihkan pemberian ghanimah. Dalam pembagian ghanimah kali ini tidak diberikan kaidah persamaan di antara para mujahidin yang berperang. Tindakan Rasulullah SAW ini oleh para imam dan fuqaha dijadikan sebagai dalil bahwa imam boleh melebihkan pemberian kepada kaum mu'alaf sesuai dengan kemaslahatan penjinakan hati mereka. Bahkan imam wajib melakukan hal ini bila diperlukan. Dan tidak ada halangan jika pemberian itu diambilkan dari barang rampasan. Karena pertimbangan yang sama pula, maka orang-orang mu'allaf ini punya bagian khusus di dalam harta zakat. Penguasa atau imam dapat memberikan harta zakat kepada mereka manakala diperlukan dan sesuai kemaslahatan Islam. Ke-10. Keutamaan kaum Ansar dan kecintaan Nabi SAW kepada mereka. Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda, "Sesungguhnya syaitan dapat menyusup ke dalam aliran darah manusia."
Syaitan ini menanamkan ke dalam jiwa kaum Ansor rasa tidak puas terhadap kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut pembagian rampasan. Barangkali syaitan menginginkan agar mereka menanggapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai telah mengutamakan kaum kerabat serta orang-orang sekampungnya dan melupakan orang-orang Ansor. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka setelah mendengar protes tersebut? Sesungguhnya pidato yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban terhadap bisikan keraguan tersebut syarat dengan nilai-nilai kelembutan dan perasaan cinta yang mendalam kepada kaum Ansor. Tetapi dalam waktu yang sama juga syarat dengan ungkapan rasa sakit karena dituduh melupakan dan berpaling dari orang-orang yang paling dicintainya. Renungkanlah kembali pidato Nabi di atas. Niscaya Anda akan merasakan betapa pidato itu telah mengandung ungkapan kekecewaan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dalam dan getaran perasaannya yang paling lembut. Kelembutan dan kekecewaan ini telah menyentuh perasaan kaum Ansar sehingga membuat hati mereka luruh, mengikis segala bentuk keraguan dan bisikan ketidakpuasan yang baru saja merasuki hati mereka. Maka terdengarlah suara tangis mereka karena bergembira mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rela menerima bagian mereka. Apa artinya harta kekayaan, ternak dan barang rampasan dibandingkan kembalinya kekasih mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka ke kampung halaman Madinah untuk hidup dan mati di antara mereka. Adakah bukti ketulusan cinta dan kasih sayang lebih besar selain daripada kesediaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian untuk seterusnya menetap bersama-sama mereka? Selain itu, kapankah harta benda pernah menjadi bukti cinta dan penghargaan dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan harta dan barang rampasan dalam jumlah besar kepada orang-orang Quraisy. Tetapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisihkan sesuatu dari harta tersebut untuk dirinya? Ataukah mengambil bagian sebanyak bagian orang-orang Ansar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengambil khumus atau 1/5 yang telah dikhususkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk diserahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka di bagian khumus tersebut kepada orang-orang Arab yang ada di sekitarnya. Renungkanlah apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ketika mereka mengelilinginya dan meminta tambahan pemberian. Wahai manusia, demi Allah aku tidak memperoleh dari barang rampasan kalian kecuali 1/5 dan itu pun aku kembalikan kepada kalian. Semoga selawat tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah, juga kepada para sahabatmu yang mulia dari kaum Ansar dan Muhajirin. Semoga Allah berkenan menghimpun kami di bawah panjimu yang mulia dan menjadikan kami beserta orang-orang yang akan menemuimu di telaga pada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.